panen dan pasca panen tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B dalam pelajaran produksi tanaman perkebunan tahunan yang melanjutkan kemarin tentang sensus dan taksasi produksi. Hari ini adalah tentang panen dan pasca panen tanaman kelapa sawit. Jadi bagi dua, ada panen dan pasca panen. Oke ya, jadi budidaya tanaman itu dari panen sampai pasca panen. Setelah itu prosesnya sudah beda lagi dari budidaya tersebut. Oke, panen dan pasca panen itu nanti kalau mau lihat halamannya di buku halaman 287 sampai 312. Buku Direktorat SMK Kemendikbud yang ditulis oleh 3 orang, Pak B, Bu Nur dan Bu Ngesti. Oke ya. Satu adalah penentuan waktu panen. Jadi panen itu penentuan waktu panen. Jadi panen dan pasca panen tanaman kelapa sawit ya. Nonton videonya sampai selesai biar Anda punya gambaran tentang panen. Ya. Oke, nanti tugasnya sama Anda tugas untuk memberikan tanggung jawab buat Anda. Tugasnya mudah, paling mendengarkan, merangkum. Nanti misalnya suatu saat nanti ulangan kalau ada waktunya cukup ya. Tingkat kemasakan buah. Jadi penentuan waktunya adalah satu adalah oleh tingkat pemasakan buah. Yang kedua iklim. Iklimnya bagus atau enggak. Ketersediaan sarana prasarana. Terus tenaga kerja. Ini akan mempengaruhi mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Contohnya misalnya ada kejadian waktu hari raya. Nah, hari raya itu kan banyak yang libur gitu ya. Padahal kalau sudah produksi kan wajib dipetik. Nah, hari raya itu berapa hari? Bahkan mungkin harus tetap dilakukan. Mungkin hanya sampai setengah hari, nanti sorenya bisa atau besok paginya sudah mulai lagi bekerja. Karena apa? Ini adalah tentang produksi dan harus diambil. Karena mempengaruhi adalah kualitas dan kuantitas hasil dari panen tanaman kelapa sawit. Pasar sedang lesu kan juga sama, mungkin numpuk di pabriknya masih banyak, tapi tetap harus manajemennya itu harus benar-benar digunakan dengan baik. Apa? Untuk menanggulangi hal-hal seperti kalau misalnya pada itu nggak dipanen nanti jadi buah busuk atau lemak bebasnya banyak, tidak laku, kualitasnya menurun atau buahnya busuk menimbulkan penyakit, kan akan berakibat efek domino terhadap perusahaan tersebut. Oke, seperti itu. Terus yang kedua kriteria panen. Nah, ini tadi penentuan waktu panen. Kriteria panen. Dan penentuan waktu panen adalah apa? Ya tadi paling penting adalah mempengaruhi, yang pertama adalah kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas itu ya tadi yang paling bagus kan tanaman itu bagus adalah masaknya maksimal, minyaknya maksimal, lemak bebasnya minimal. Jangan terlalu belum masak atau terlalu masak. Itu kan nggak bagus. Terlalu masak berarti asam lemak bebasnya banyak. Kalau terlalu belum masak berarti minyaknya yang belum banyak. Kan seperti itu. Kriteria panen. Jadi berdasarkan kenampakan visual. Jadi visual itu adalah kalau tanaman kelapa adalah merah jingga ya. Kalau karena biasanya kan ada yang ungu, yang masih muda ungu atau putih ya, nanti akan menjadi merah jingga, merah semburat jingga. Itu perubahan warna, ukuran. Nah, ini kan perubahan warna. Kalau visual kan warna, jelas ya tadi ya. Warna jadi merah jingga. Yang kedua ukuran. Tadinya kecil-kecil jadi besar. Terus keadaan kulit buahnya, bentuk buahnya. Karena visualnya kan harus jeli. Dia melihat, oh itu sudah matang, oh itu sudah siap panen, oh itu bagus, itu terlalu matang, itu masih mentah dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan fisik atau morfologi atau morfologisnya. Berat buah, kondisi kulit, biji dan sebagainya. Mungkin diambil sampel, oh ini berat buahnya segini, kondisi buahnya seperti ini, kulitnya seperti ini, kandungan minyak, itu kan namanya morfologi. Berdasarkan analisa kimia, contohnya sampel itu kan di lab, tapi jarang dilakukan karena kalau lahannya sangat luas kan, nanti terlalu lama nunggu di lab, nanti keburu buahnya sudah terlalu masak
asam lemak bebasnya terlalu tinggi kan. Berdasarkan fisiologi kadar minyak dan asam lemak bebas, yaitu minyaknya banyak asam lemaknya minimal, itu yang bagus. Jangan minyaknya sedikit asam lemaknya maksimal atau tinggi ya. Kalau masih mentah kan minyaknya sedikit asam lemaknya sedikit, itu masih mentah. Jadi minyaknya banyak asam lemaknya minimal. Jadi 24 jam harus sudah sampai ke pabrik, apapun terjadi malam sampai pagi sebagainya. Karena apa? Karena untuk menjaga kualitasnya hasil dari buah kelapa sawit. Itu seperti itu. Jadi berdasarkan yang kelima, berdasarkan umur tanamannya. Jadi kelapa sawit 2,5 tahun atau 3 bulan sudah mulai berbuah. Tapi biasanya kan buahnya kan masih kecil, mungkin 3 kiloan, 4 kiloan. Nah, ya. Dan buah segarnya kelapa itu mungkin masih kecil, 3 kiloan itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi seperti itu mempengaruhi hasilnya. Dan juga apa? Ini kan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas dan kuantitas tadi. Oke, setelah tadi kriteria panen, ya berdasarkan kenampakan visual, fisik, terus analisa kimia, fisiologis, dan umur tanaman, ya itu adalah alat panen. Ada banyak sekali alatnya, tapi yang semuanya penting, tapi yang paling menonjol biasanya kan ada dodos dan egrek. Tapi ini adalah ada dodos kecil dengan mata pisau dodos atau mata dodosnya 8 cm. Yang kedua dodos besar dengan mata dodosnya adalah 14 cm. Yang ketiga egrek dengan penyangganya bisa dari kayu, bisa dari bambu, bisa dari aluminium. Itu tergantung masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing. Angkong, keranjang, gondi ekspupuk untuk memungut brondolan, sebagainya. Kapak untuk memotong tandan yang sudah jatuh. Nah, biasanya dipotong menjadi cangkem kodok, jadi huruf V. Untuk apa? Untuk meminimalisir tangkainya kebanyakan. Nanti kan juga dibuang juga di kalau satu kan enggak, tapi kalau ribuan kan ya akan memboloskan tempat dan juga kadang itu nggak berguna. Jadi cangkem kodok atau V atau mepet ya, mepet sekali. Gantung kebijakan biasa seperti apa, mepet atau V atau sebagainya. Intinya pokoknya tangkai-tangkainya seminimal mungkin yang ada di situ. Tali nilon, batu asah, ini jelas batu asah digunakan untuk mengasah egrek maupun mengasah dodos. Bambu, tadi bambu untuk egrek dan juga aluminium pul untuk egrek. Gancu dan tojok, nah, itu untuk ngambil, tojok itu untuk mengangkat ke truk, untuk mengangkat ke sarana pengangkutan. Nah, dibutuhkan orang-orang yang kuat. Kenapa? Ada beberapa tanaman yang memang menghasilkan buah yang sangat besar dan berat. Ada yang 30 kilo, 40 kilo, sampai bahkan ada 50 kilo. Itu kan luar biasa, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar strong, powernya tinggi. Kan seperti itu. Kalau kecil sudah nggak kuat, kecil lah kan nanti mau ngangkat dari bawah ke atas dan nggak kuat. Itu. Terus yang saya adalah saatnya adalah memanen kelapa sawit. Nah, tiba saatnya memanen kelapa sawit. Cara panennya adalah masih rendah, yaitu 90 cm, itu menggunakan 90 cm atau 2 sampai 2,5 meter itu menggunakan dodos kecil. Dari dodos kecil karena masih mungkin pelepahnya masih kecil-kecil. Biar apa? Dia tidak melukai pelepahnya. Biar tetap pertumbuhan vegetatifnya tetap juga jalan, pertumbuhan vegetatifnya juga jalan dengan maksimal. Terus lebih dari 2,5 meter menggunakan egrek. Nah, tadi ada egrek yang dengan penopang bambu, ada juga egrek dengan penopang aluminium. Terus rotasi panen setiap 7 hari sekali atau 1 minggu. Jadi apa? Jadi biar nanti ketahuan kan 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Karena kan 1/5 misalnya, ini 5, nanti diharapkan 5 ini nanti yang ini panen, nanti yang ini lagi panen. Nah, contohnya 5/7 artinya 5 panen, 2 hari pemeliharaan alat. Jadi 5 itu panen, terus tiap hari panen. Nanti 2 harinya melihara alat, mengasah, memperbaiki penyangga dan lain sebagainya. Itu alatnya dipersiapkan selama 2 hari tersebut. Tapi itu juga tergantung oleh perusahaan, masing bisa 6
atau 6-7, jadi 6 hari panen, satunya untuk memperbaiki alat. Sistem panen, nah sekarang sistem panennya ini memperbaiki setelah nanti panennya saya tentukan selama 1 minggu sekali. Sistemnya seperti apa? Ada 2, yaitu sistem ancak giring, yaitu panen 1 ancak atau hanca, setelah selesai pindah ke hanca yang lain, ditentukan mandor. Nanti misalnya hanca 1 misalnya 30 hektar misalnya 1 blok, nanti pindah ke yang lain, terus pindah yang lain. Kelebihannya cepat, mudah mengumpulkan bahan, karena nanti selesai di sini nanti pindah yang sana, selesai di sini pindah terus, dikumpulkan di jalan untuk pengumpulan atau collection route atau pengumpulan hasil dari kebun yang sudah dipanen. Kekurangannya, tanggung jawabnya kurang. Karena apa? Karena nanti kalau ada kesalahan, misalnya banyak sekali buah yang belum masak dipanen, itu kan nggak tahu di mana siapa, kan seperti itu. Waktu aku udah di pabrik kan luar biasa banyaknya, kan nggak tahu berapa banyaknya seperti apa. Jadi kalau kekurangannya adalah tanggung jawabnya nanti kurang. Yang penting buahnya, hasilnya ternyata buahnya banyak yang belum matang. Oke, sehingga mempengaruhi kualitas dari hasil panen tanaman kelapa, itu panen buah kelapa sawit. Yang kedua adalah sistem ancak tetap atau hanca tetap, melakukan panen pada ancak tetap di area tertentu dengan rutin ancak tersebut di situ saja. Nah, jadi di situ saja, jadi tetap di situ. Pokoknya misalnya 1 blok itu ya di situ saja kan. Sekarang panen di sini, nanti panen sebelahnya terus. Jadi kurang itu di situ. Jadi kelebihannya adalah apa? Kelebihannya adalah tanggung jawabnya pasti besar. Karena apa? Karena nanti ada kesalahan mudah sekali untuk dievaluasi. Nah, misalnya Pak itu misalnya di blok itu yang panen, kan tak ketahuan dia kenapa kok memotong yang belum matang dan lain sebagainya. Kenapa kok memanen juga memotong tangkainya atau memotong pelepahnya, padahal pelepahnya songgonya sudah mepet misalnya. Itu kan bisa dengan segera ditangani kejadian-kejadian yang diinginkan di perusahaan atau di kebun, terutama di kebun oleh mandor atau mandor besar atau sampai ke manajer untuk segera memperbaiki kejadian tersebut. Terus kerapatan panen biasanya 1:4. Jadi kalau ada 4, 1 panen itu bisa 5 pohon 1 yang lalu atau 4 pohon 1 yang sudah mulai siap panen. Fraksi tandan buah sawit, mutu panen ya, yang pengangkutan ke pabrik. Ya, ini sangat penting karena apa? Karena jumlahnya ratusan ton, itu juga perlu armada untuk mengangkut yang banyak. Armada mengangkut yang banyak, tenaga kerja yang untuk menaikkan ke truk juga harus banyak. Misalnya jauhnya berapa, jalannya seperti apa, iklimnya sekarang lagi apa, lagi musim hujan atau enggak, nyewa truknya di mana sebagainya. Itu adalah pengangkutan sampai ke pabrik itu. Oke. Itu sampai ke panennya seperti itu. Alatnya sudah saya pabrik sampaikan, penentuan sudah ditentukan, terus penetapan sudah. Yang adalah pasca panen. Jadi penanganan pasca panen itu menyiapkan alat angkut hasil panen. Jadi tadi menyiapkan alat angkut hasil panen. Karena apa? Karena panennya kan ratusan ton, bahkan ribuan. Mungkin bahkan ya ribuan ton. Itu kan perlu armada yang tidak sedikit. Perlu orang atau tenaga kerja juga tidak sedikit, perlu waktu karena pada dibatasi waktunya 24 jam harus sampai pabrik untuk tetap menjaga kualitas dari minyak kelapa sawit. Itu ingat tadi 24 jam sampai pabrik apapun terjadi. Kalau nanti menentukannya itu tidak presisi, nanti kan banyak ternyata berapa ratus ton, ternyata armadanya beberapa saja, kan akhirnya kan berlarut-larut. Ya, itu. Yang kedua, jenis sarana pengangkutan hasil panen. Itu mau pakai apa? Mau pakai misalnya di seberang sungai kan ya, di Kalimantan dan di Sumatera kan sebenarnya kan menggunakan alat angkut sungai ya. Nanti sampai ke sungai pakai apa lagi sampai ke pabriknya itu. Yang ketiga, pertimbangan yang menentukan pengangkutan. Jadi karakteristik hasil panen. Itu pengaruh iklim atau cuaca, misalnya musim hujan berarti kan perlu
misalnya menggunakan truk yang benar-benar super itu ya siap pakai, misalnya bannya masih baru dan sebagainya. Karena apa, nanti yang akan dilihat adalah ekstrim karena musim hujan. Kesesuaian alat angkut, misalnya mengumpulkan ya mungkin hanya pakai angkong, pakai mobilnya truk seberapa beratnya, kuatnya berapa ton, seperti itu. Jarak pengangkutan jaraknya berapa, 40 km, 50 km, atau hanya dekat saja. Karena kebunnya di situ, pabriknya di situ, kan tidak begitu lama. Terus sarana jalan, apakah jalan udah bagus atau belum? Kan tiap-tiap perusahaan kan punya ciri khas masing-masing. Bisa jalannya bagus tapi pitanya bagus tapi jalannya kurang bagus, atau jalannya kurang bagus, dua-duanya tidak bagus, atau sudah super semua bagus dan pitanya bagus, jalannya lebar bagus dilalui dan sebagainya. Ya, tenaga kerjanya, butuh tenaga kerja berapa untuk maskapai tersebut sampai ke pabrik. Alat kendaraan pengangkutan, itu juga ditentukan juga. Yang terakhir adalah alat bantu pengangkutan. Alat bantu pengangkutan seperti angkong, seperti apa namanya, sulungan itu dan sebagainya. Kan juga bisa menggunakan traktor yang disambung dengan bak pengangkutan, atau traktor kecil yang bisa digunakan untuk bak mengumpulkan alat dan sebagainya. Oke, seperti itu ya panen kelapa sawit atau tanaman perkebunan penghasil minyak. Semoga menginspirasi, semoga menjadi gambaran buat kalian semua. Nanti akan praktek suatu saat, Anda bisa juga misalnya Anda pergi ke atau kerja di perkebunan, akan melakukan, melihat, dan benar-benar menikmati secara nyata dari apa yang Pak B sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa nanti kalau ini telah bermanfaat ya bisa bantu like, subscribe, dan komen ya, biar Pak B semangat dalam memberikan konten-konten positif baik secara untuk pembelajaran juga untuk pembelajaran yang lain. Ya, nanti tugasnya di slide atau di layar yang belakang. Semoga sukses. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.